Balik lagi bersama Mas Yosi Kristianto. Kalau gini berarti fusion kita. Fusion Dara Nanatsu. Fusion Dara Nanatsu. Ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT. Nah, kita hari ini di video ini gue pengen banget nanya-nanya Mas Yosi tentang asa dan rasa. Widih. Iya. Boleh. Ada tuh satu restoran namanya Ara Rasa. Di mana? Depan Cubic BSD. Depan. Bukan restoran yang Nggak gitu. tahu. Apa ya itu ya? Tolong warga Tangsel bantu Warga saya. Tangsel. Ini Mas Jesse kan adalah nih kalau gua harus menyebutkan satu kata, Yosi Kristianto berarti di Ara Rasa tuh sebagai Asa dan rasa. Asa dan rasa. Asa dan rasa. Gua ngomong apa tadi? Ara rasa. Salah. Asa dan rasa sebagai Musik produser. musik produsernya. Asa dan rasa sama Kangen Band. Ya. Salah. Lanjutannya nggak enak tuh Oh, soalnya. iya. Jangan diterusin. Oke, Mas, ini EP Siska yang merupakan karyanya Siska sendiri. pertama dalam bentuk EP gitu. Dan sepanjang 10 tahun JKT berkarir belum ada membernya yang melakukan terobosan serupa. Betul. Setuju. EP. Banter-banternya Gue tanya deh, apa sih? kalau di EKB ada nggak? Lu salah nanya orang, Mas. Oh, salah, lu kan juga nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Pemirsa gue pasti lebih tahu. Kalau di AKB ada nggak sih yang hitungannya nih member aktif, tapi dia nelorin solo. Betul. Karyanya, lagu-lagunya bikin sendiri. Lagunya, itu udah nilai plus juga. Iya, tuh. iya. Itu bumbu. Tapi kan intinya adalah dia mengeluarkan solo yang hitungannya bukan lagu AKB48 atau bukan lagu 48 Family-nya, tapi lagunya dia. Iya. Itulah. Menjadi Nah, gue nggak tahu tuh. Nah, ini kan berarti bahkan ini udah naik level nih, bukan cuma rilis single, tapi EP gitu loh. EP kan terdiri dari lebih dari satu lagu. Yes. Gitu. Makanya Mas, lo sebagai music producer di situ. Asik Banget makanya ini. Dari seorang pengamat JKT yang tadinya bikin overture Pajama Drive, tiba-tiba dia jadi musik producer Siska, guys. Sungguh kalau kita lihat nggak tiba-tiba dong. Iya, ada proses. Ada prosesnya. Ada proses panjang sekali. Tadi kita udah bahas di video terdahulu. Panjang sekali proses Mas Yosi. Cuman gue pengen membuka dengan satu pertanyaan. Gimana perasaannya, Mas? Asik. Apa ya? Ya ini memang Siska yang gue tahu memang dari dulu udah berbakat nyanyi ya gitu. Oh, iya. Kalau penyanyi mah gue tahu dia bagus gitu ya, kan. Iya dong. Cuman gue baru tahu bahwa dia ini selain bakat nyanyi bisa ciptain lagu. Ya. Dan itu gue baru tahu di era pandemi. Ketika Ketika dia bikin Sis Hum itu loh di Twitter tuh. Iya. Sis Hum. Itu di showroom juga kan ya? Iya. Terus ketika itu kan udah udah akustik kan udah rilis ya kan. Jadi gue udah kontak-kontakan sama dia. Ketika dia ngeluarin itu, gue tanya, kamu tuh bisa bikin lagu ya? Iya Kak, aku udah punya beberapa lagu. Keren, simpen ya, jangan dikasih tau orang-orang ya. Gitu. Jangan simpen aja pokoknya. Gitu. Oh, jangan di-up duluan. Bukan jangan di-up duluan, maksudnya jangan terlalu sering dibuka karena kan biasalah copyright dan sebagainya, nanti idenya diambil orang gitu kan. Ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan gitulah. Pokoknya simpen gitu. Kenapa selama ini tidak ada mencolong lagu Rangga Pranendra? Lagu lu udah dirilis soalnya. Banyak banget lagu yang gua akhirnya up di YouTube doang. Gitu. Berarti kemungkinannya karena lagu Rangga Pranendra jelek. Gitu aja udah nurut aja. Oke. Nah, kan gini nih, kalau lagu lu itu kan udah jadi lagu terus lu upload gitu. Kalau dia kan baru iya. Liriknya juga belum liriknya dia gitu kan. Itu rentan dicolong Itu orang. rentan Gak gitu. bisa di ini iya. Klaim, nggak bisa diprotes. Nggak bisa diprotek juga nggak gitu. bisa diprotes karena tidak ada protectionnya. Ya, iya. Oke. Makanya Mas Yosi minta simpan Simpan aja gitu. Akhirnya ketemu lah kesempatannya. Dia apa? Oh enggak, bukan dia. JOT yang bilang. Siska mau bikin single. Single dipertemukan dengan Mas Yosi. Waktu itu baru gue sendiri, belum ada bos. Belum ada bos music production. Kita bahkan belum bahas itu, Mas. Oh iya. Jadi mau bahas yang mana dulu ya? Terserah ya. By chronological order aja. Ya udah, berarti ketika belum ada belum ada The Boss ya. Baru ketemu sama Yosi doang. Single. Baru single. Gue udah married ya, dianya single. Gue gak nanya status, bukan status. Ini Siska mau rilisnya single. Single, gitu. Ya. Itu gimana? Berdebar itu merupakan salah satu opsi kah atau opsi satu-satunya? Berdebar tuh salah satu opsi. Salah satu opsi. Dari sekian banyak.
Kenapa akhirnya Berdebar yang dipilih? Karena biasanya kalau treatment industri, ini gue juga renungan sama Siska, biasanya lagu pertama artis itu nggak pernah lagu ballad. Biasanya pertama artis nggak pernah ballad. Biasanya lagu medium yang menunjukkan karakter dia, tapi temponya selalu medium. Hits paling besarnya tuh selalu hits kedua, lagu kedua. Oh, menarik, iya kah? Pernah, ayo coba cek. Nggak tahu, coba lu sebutin. Gue pasti. Naluri Lelaki dan Kenangan Terindah duluan mana? Naluri Lelaki. Nah iya, yang hitsnya siapa? Kenangan Terindah single kedua. Samson tuh guys, Samson. Iya. Tapi itu balad. Iya, tadi kata lo yang upbeatnya yang lain. Iya, yang upbeat single pertama. Oh, upbeat. Hitsnya nanti akan di single kedua gitu. Biasanya gitu. Oke, coba yang lain. Yang lain. Aduh, kalau The Massive. Ceylon Seven coba Ceylon Seven. Aduh, kalau Ceylon Seven gue nggak ikutin dari awal banget. Mereka tuh masa Dan bukan ya? Setelah Dan apa? Nggak tahu ya. Nggak inget kita. Yang pertama kita. Yang pertama ya? kita kan. Yang kedua baru Dan. Yang hitsnya kan Dan. Yang lebih moodnya lebih mellow. Sama Dan kayaknya gue ngerasa sama. Tapi moodnya lebih mellow kan. Lebih patah hati lah gitu. Lebih. Almarhum Glenn cukup sudah. Habis itu Kasih Putih. Oh, oke, itu baru masuk. Iya kan? Iya. Oh, biasanya gitu polanya. Oke. Jadi makanya yang pilih yang medium. Medium dulu. Medium rare. Medium rare. Berdebar. Lalu kenapa menggunakan nama pegulat Berdebra? Salah. Sorry referensi gue tua banget guys. Kenapa judulnya itu? Dari Siska dong. Kalau harusnya gue nanya ke Siska. Ya harusnya nanya ke Siska. Tapi itu bisa ada ide gue juga sih. Oh gimana? Idenya adalah ini apa namanya? Kalau zaman sekarang tuh cari judul bukan hanya sekedar estetik, tapi searchability. Oke. Itu sebab kita pilih lagu yang kalau lu ketik kata itu yang keluar lagu lu. Kata berdebar nih jarang. Oke. Lo bisa kasih sebut satu contoh kata yang sebenarnya udah used banget, jadi jangan pakai judul ini dah gitu. Misalnya kata-kata misalnya kalau tipikal kan lagu suka ambil kata kalimat di ref kan. Iya. Misalnya salahkah aku menyukaimu gitu kan. Ya kan banyak gitu. Salahkah bila nah ya kan gitu. Salahkah itu kayak. Iya. Oke, salahkah itu jangan pakai salahkah guys. Iya, misalnya gitu. Itu juga makanya Nadila ngambil lagunya judulnya Suar. Kalau suar sih siapa yang mau pakai kata suar? Nah iya makanya kan. Padahal di lagu itu pun nggak ada lagunya, kata-katanya kan. Nggak ada kata suar. Itu pertimbangannya itu. Wah itu gue harus coba tanya Nadila. Nadila, cek sama Nadila, bener nggak begitu? Gue udah ditagihin sama penonton gue mas. Nah kan, bang undang Nadila dong bang gitu. Iya, ramai banget yang minta Nadila. Sekali aja anak akustik, tiga-tiganya. Bantuin guys, bantuin kontekin. Gue nggak tahu nih ngasih kontaknya kemana nih. Terus berdebra, keluar lagi. Pegulat lagi. Di lagu berdebar justru bukan itu kan kata yang di highlight itu. Enggak. Kan. Iya sebetulnya itu kan. Tapi kata-katanya di depan. Nah. Yuk sambil kita. Ya sambil. Cukup banyak lagu yang judul lagunya ngambil dari di depan-depan, Bagaikan Langit. Ini lagunya Padi tuh, Dalam Benakku. Enggak, itu bukan itu judulnya. Gue kalau nyebut tuh main lagu Padi yang dari situ apa yang Dalam Benakku. Dalam Benakku. Contohnya Bagaikan Langit lah itu. Iya, Potret Bagaikan Langit. Nah, ini nih. Nah, ini video klip. yang kayak lagu Jamrud, Telat 6 bulan. Waduh. Ya. Asik. Itu dia. Asik. 80s kan? Iya. Itu referensinya dari dia, dari Siska. Apa tuh? Reference 80s nih dari Siska sebetulnya. Oh, dia yang pengen segitu. Jadi awalnya, nah ini sebetulnya kesalahan kita kalau bikin lagu tanpa reference tuh ya, akhirnya demonya jadi 5 biji, 5 genre yang berbeda. Ini lagu punya 5 versi. 5 versi. Tebak-tebakan. Tapi benar-benar satu sama lain bedanya jauh itu? Jauh. Oh iya. Jauh. Ada yang pure R&B, ada yang kayak Michael Bublé, ada yang akustikan, ada. Dan yang rilis cuma satu dari. Dan yang rilis yang ini. Guys, lo harus bikin petisi
keluarkan versi-versi lain dari jangan capek gue udah ini aja. Gue yang penasaran gimana Berdebar versi Buble anjir, keren banget. Itu kan dia keluar jantung Berdebar, cuma di situ kan kata Berdebar. Maka jadi judul. Sungguh sebuah kebijakan yang apa ini? Apa? Kebijakan macam apa itu? Oke. Ya, kalau 80s ini referensinya Siska dari band Thailand. Yang adalah Polycat, pernah denger nggak? Polycat. Penonton gue pasti tahu. Gue nggak tahu. Pokoknya 80s banget suaranya. Apanya yang 80s banget atau apanya? Soundnya si Polycat ini 80s banget. Keseluruhan. Gitu. Iya, keseluruhan. Kayak band 80s gitu. Band 80-an. Dengan bahasa Thailand. Club 80s. Cintamu. Pesona kaula muda. Gejolak kaula muda. Itu mas. Kayak selama ini gue terbiasa dengan pola Bagan JKT itu first pre-chorus. Tiba-tiba nih first chorus. Itu ada kebijakan tersendiri kah? Atau memang enggak? Emang dia bikinnya nggak pakai pre-chorus. Dari sananya nggak ada pre-chorusnya. Sih. Lagu ini sudah dibedah luar dalam sama Mas Sisi di channel John Fair. Di video gue. Channel gue. Di channel lu, sorry. Di channel gue. Enggak apa-apa. Tapi waktu itu diwawancara sama John Fair. Fair. Karena enggak ada orang yang bisa gue mintain tolong. Ini nanti gue taruh di kanan atas itu guys, itu lo tonton guys. Kalau mau tahu lebih dalam tentang Berdebar sudah dikulik di situ. Maka kita sebenarnya bisa move on ke berikutnya sih. Sebetulnya ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi ada yang mau tanyain nggak? Yang lu penasaran sebenarnya? Lagi nggak kepikiran. Ya udah. Gitu. Gue lebih pengen menyambungkan antara single ini dengan akhirnya EP Asa dan Rasa. Oke. Kan butuh beberapa bulan tuh setelah single. Setahun lah. Setahun? Kan ini rilis 2021. Ini kan premiernya 2021. Rilisnya tuh Juni kalau nggak salah, Juli gitu. Gitu. Audionya rilisnya Juni 2021. Asa dan Rasa rilisnya November 2022. Selang setahun lebih kan. Selama setahun ya apa aja yang terjadi tuh? Nah, yang pertama gue bikin Boss Production. Oh ya, akhirnya masuknya di situ guys. Iya. Masuknya di situ. Oke, gimana? Jadi setelah bikin Berdebar ini, gue sama temen gue yang vokal director tuh Natasha. Ya, Natasha. Dapat proyek lagi yang pernah lu iringin itu. Hah? Kan lu pernah save lagu anak, lu pernah ngiringin. Oh, iya itu kan udah beda timeline gitu. 2017 something. Ya, kita dapat proyek lagi. Proyeknya adalah bikin albumnya Giovanni Tambunan, Saskia Giovanni. Iya, penyanyi cilik. Iya, dia pengen bikin mini album. Dia kontak di luar JKT. Di luar JKT. Dia kontak gue kontak Nat, ayo Nat, temen lu mau bikin, tolong direct. Kata Nat, kita sekalian aja kontak Amal gitu. Amal tuh basisnya Hi-Fi. Oh, oke. Yang emang gue pernah kerja sama juga beberapa kali sebelumnya untuk kita bikin bareng gitu. Nah, Amal nih orangnya emang saklek. Dia nanya, gue sebagai apa dulu nih? Lu hire gue atau kita partneran atau gimana gitu. Serem. Sekalian kita bilang gimana? Kita partneran aja yuk. Partneran aja yuk gitu. Udah, kita bagi-bagi tugas. Jadilah akhirnya si albumnya Giovanni itu, dan akhirnya perusahaan yang namanya Boss Music Production itu jadi gitu. Oh, berarti Oke, terciptanya The Boss ini karena ngegarap si Giovanni. Bukan karena Siska. Terdiri dari siapa gitu? Yesi Kristianto, Natasha Khairani, Amal Baskara. Itu disingkat jadi The Boss. Apa gimana? Enggak disingkat emang. Filosofi namanya? Karena kita sering call each other by boss. Oh gitu dong. Bos. Anjir. Itu mah tukang parkir juga begitu. Itu dia. Bos, goceng bos. Bos. Udah itu aja jadi nama lagi. Oh gitu, ya Allah, sesimpel itu dong. Gue kira ada filosofi meaning di balik makna bos tuh, B-nya apa? Nggak ada. Filosofinya itu kan, nama kan adalah doa ya. Doanya kita semua udah jadi bos. Amin. Gitu. Amin. Oh, sesimpel itu. Oke. Berarti sebutannya The Boss ini apa ya? Music Production Company. Wow. Kayak Lin, kayak Lale Manino. Modelnya kayak gitu. Iya. Itu kalau industri Lale Manino disingkatnya Lin. Oh gitu. Ada tuh member Gen 10 namanya Lin. Oh maaf. Makanya gue kayak Lin gitu. Tapi Lin pakai I guys. Oh iya, ini Lin, Lale Ilmanino. Kalau yang Lin di JKT pakai Y. Oh, L-Y-N. Lale Yilmanino berarti. Lale Yilmanino. Oh,
Oke. Sebagai musik apa tadi? Production company. Kita bisa bikinin lagunya kalau artis yang nggak punya lagu, bisa bikin musiknya doang gitu. Oke, menarik. Gitu. Seru juga. Mau? Aduh, kita ngomongin offline aja kalau gitu, Mas. Seru juga sepertinya. Oke. Maka Giovanni menjadi produk pertamanya, Betul. Bos. Apanya namanya? Apa dong? Portfolio pertama Portfolio, lah. oke, Portfolio pertama. Bukan artisnya ya, Bukan lah. Kalau itu kan kita jadi label kan? Enggak, bukan. Bukan label ya, berarti oke, hanya yang ngemas audionya sampai jadi. Iya, betul, kayak gitu. Oke. Lalu dari Gio, dari Gio itu ada Sania Leonardo, tahu nggak? Sania gue tahu. Leonardo gue tahu DiCaprio-nya. Leonardo gue tahu yang pegang katana atau yang dua. Anjir, Teenage Mutant Ninja Turtles dong. Sania Leonardo tuh TikToker. Oke. TikToker pokoknya terkenal lah di TikToker. Di TikTok. Ya, dia minta bikin single. Sania Leonardo pokoknya. Ya cewek lah namanya Sania. Leonardo-nya cowok. Oh iya. Takut salah gue. Mas, kemarin ini ada penonton gue namanya Dian. Tapi ternyata laki. Iya, makanya gue trust issue. Dian Rahmaji. Rahmaji ya. Iya, tapi kan Hai Dian. Dipanggilnya apa? Dian. Iya. Oh ya, oke Di. Halo Di. Ada. Kedua itu apa? Tadi Sania Leonardo. Ketiga, ini gue lupa. Sania Leonardo bikin lagu. Bikin single. Enggak, tapi lagunya bukan dari dia. Oh, dari lu. Dari kita. Oke. Maka jadi portfolio kedua. Jadi portfolio kedua. Yang ketiga adalah Save Lagu Anak. Sequel dari yang sequel kita bikin Aku Bisa. Aku Bisa iya, itu. Terus yang keempat adalah Arthur, mantan personalnya S4. Arthur mantan personalnya S4. Oke. S4 tuh boyband Indonesia yang katanya dilatih di Korea gitu. Gue juga nggak tahu. Itu dia bikin single pertama, kita juga yang ngerjain. Yang kelima ya ini Siska lagi. Ternyata Siska produk kelimanya tuh, produk bos. kelima. Nah, berarti udah inilah ya, sudah mengalami 4 hitungannya klien. 4 gitu, klien, ya benar klien. Sudah ada asam garamnya. Itu. Gitu, sudah bisa. Tapi belum lah, baru setahun lebih ya kan, masih sangat bisa berkembang. Mohon bantuannya. Nah, sudah. Mantap, tapi setidaknya udah ada inilah background pengalaman. Ya. Ketika garap Siska sudah tahu nih arahnya mau kemana. Betul. Dari prosesnya memilih nama, gue tahu nama kan susah ya. Asa dan Rasa. Itu dari Siskanya atau dari kalian? Dari Siskanya. Gue nggak tahu judul albumnya sampai ketika di announce. Oh, udah digarap tapi belum tahu bakal jadi album namanya itu. Which is nggak penting juga kalau buat kita ya. Memang sih, cuman ya itulah. Gue berarti salah kalau nanya ke Mas Yesi. Cuma tadi gue penasaran aja gimana prosesnya sampai akhirnya tercetus dan tersepakati Asa dan Rasa. Itu yang gue nggak tahu. Dan ada Dan di tengahnya itu kayak meskipun bukan Ceylon Seven. Iya. Asa dan Rasa. Gitu. Makanya kalau judul album pokoknya judul kita nggak ikut-ikut, terserah. Ya, lebih ke isi di dalam lagu. Iya, itu yang penting. Yang mana di situ berdebar masuknya sebagai pembuka. Opening track. Itu ada pertimbangan tersendiri. Nah, to be honest urutan lagunya juga kita nggak tahu. Oh gitu. Kita juga nggak. Siska semua. Apa JOT? Nggak tahu. Nggak tahu. Gue even nggak tahu kalau berdebar tuh dimasukin jadi EP. Gue pikir tadinya berdebar tuh akan jadi single aja gitu. Terus EP-nya isinya 4 lagu baru. Oke. Tapi nggak apa-apa. Doesn't matter. Mari. Toh view-nya juga nggak berubah kan, nggak ngeriset. Untungnya itu ya. Untungnya itu ya. Tidak menjadi 2 track berbeda. Iya. Setelah berdebar, kalau kita simak EP Asa dan Rasa, kita akan masuk ke track kedua yang adalah seharusnya kita tahu bersama. SKTB. Gue nyanyi Jikustik lagi nanti. Kalau kata Gracia seketep. Mari kita seketep. Seketep Kids on the Block. Kids on the Block. Nah, yang ini jujur-jujuran gue sebenarnya belum pernah nonton nih, Mas. Belum? Mari nonton. Lo react deh. Tapi gue begitu dengar lagunya, Mas. Apa bayangan lo? Nah. Gue agak self-centered aja sih. Apa tuh? Ya melodi enggak ke situ. Itu melodi refnya. Karena Iya. Ini dalam pengemasan videonya lo terlibat kan? Enggak, sama sekali enggak terlibat. Musik aja. Musik aja.
ngisi gitar temen lu. Siapa? Dimas Wibisana. Goblok. Oh gitu Mas Bud, Iya. Mas Bud yang Mas Bud, the legendary Mas Bud. Ternyata. Produser handal. Oh handal sekali, tidak diragukan. Ini baru. Frasa pertama jadi judul. Jadi judul lagu. Ini common teknik ya kalau ini ya. Ya, apanya? Iya, kalimat pertama jadi judul Ya. lagu udah biasa. Common teknik. Malah sebenarnya memudahkan untuk kita Bener. nginget judulnya. Kayak bagaikan langit tadi. Ya. Dalam benakku. Kalau Mas Bud, lo best ngisi gitarnya. dia ngisinya pakai ini dia feel dia sendiri enggak lu direct? Guide nada-nada yang teng 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 itu gua kasih guide. Sisanya mah terserah dia. Nah, itu kayak gitu-gitu. Iya, itu terserah dia. Nah, ini lagi nih. Nah, itu terserah dia itu. Emang jari gitaris tuh nggak bohong guys. Gitu. Betul. Nggak mungkin digambar, guys. Nggak mungkin kayak gitu mah. Siska kan nggak bisa ya. Oh, nggak bisa ya. Kalau lagu Siska tuh nggak cocok di chant gitu. Nggak bisa. Emang Lagu Indonesia. Indonesia aja. Kecuali ada yang kreatif mungkin. Apa tuh? Bikin chant kali aja. Sebenarnya bukan tidak mungkin. Betul, Bisa aja. bisa. Butuh kreativitas. Tapi ngerusak. Iya. Ngerusak kesyahduan lagu ntar di chat. Ada aja lagi. Aduh, apa tuh? Gue tuh pas pertama dengar kayak gue keinget sama albumnya Audi. Terus dia ada di track 2-nya tuh mellow-nya sama kayak gini juga lah. Menangis Malam. Bukan. Berarti bukan di album yang mana semalam, album okay. Setelahnya kayaknya. Wah, nggak tahu. Dibalas dengan Dusta. Oh, bisa Itu, jadi. Padahal gue referensinya bukan itu. Apa dong? Oh, ini nih gue perlu. Referensinya Unbreak My Heart ini. Unbreak My Heart. Makanya moodnya gitaris kan. Ya? Iya juga ya. Nah, pertimbangannya kenapa berdebar yang sangat berpiano terus tiba-tiba jadi ini? Karena ketika gue mau kita ngaransemen ini, gue ngecek playlist apa tuh New Music Friday lah pokoknya. Ya. Itu track pianoan only itu banyak banget. 50%. 50% lagu Indonesia yang ngetop sekarang itu pasti piano only, terus ballad pop gitu. Lah kalau ini piano juga ketilep. Iya. Nggak stand out. Ganti gitar. Oh gitu. Oh tadinya sebelum akhirnya demonya kan pianoan. Damn. Gitu. Aduh. Pertimbangan bisnis, guys. Maksudnya kita tapi kan piano juga ada kan dia? Ada, tapi kan yang ngedrive lagunya gitar. Oh. Iya sih. Sisian. Itu Mas Bud semua? Mas Bud semua. Wah. Gokil emang. Jadi Siska tuh keterlibatannya adalah dia bikin lagunya, tapi kemasannya bareng-bareng. Kemasannya bareng-bareng. Termasuk tadi pembahasan itu, backing vokal. Konsep itu dia berdua masih sama Natasha. Mereka workshopnya intens lah. Kayak gitu-gitu tuh workshop dulu terus disepakati terus baru rekaman apa benar-benar sambil rekaman sambil ide nongol? Workshop disepakati, di rekaman tetap ada ide. Okay. Tapi nggak terlalu liar jadinya karena udah di konsep, gitu. Iya, pentingnya workshop itu biar kadang gue juga suka gitu kalau sama Cimot dulu juga gitu. Kita nggak pakai workshop, jadi begitu datang ayo langsung garap. Ini gimana ya? Nah, ide-idenya lama iya kan. Lebih ke spontan. Ide-ide spontan lebih nggak apa-apa. Cimot kan studio punya sendiri. Lah gua studio bayar. Yang bayar Cimot kan gua. Oh iya juga. Oh iya. Itu maksudnya. Jadi gua sangat mengandalkan kespontanan. Cimot sama gua pas bikin gitu. So, ya makanya karya-karya LBM gua tuh banyak yang sebenarnya kalau mau ditweak lagi bisa lebih gitu lah. Di workshopin lagi aja. Itu. Saya waktu itu sayangnya kehalang sama shift. Oh iya. Nah, itu dia. Makanya perlu workshop itu. Gitulah. Apalagi mau gue tes putar lagu ini. Kok ini bukan Mas Bud?
Bayar berapa yang ngajak Mas Bud? Itu suara apa ya? Siapa? Oh, itu efek. Oh, bukan. Itu bukan snare. Organik. Bukan. Oh, nyari MIDI-nya gitu. Iya, emang kita cari MIDI yang unik aja gitu. Karena kalau mau yang organik, kita lebih senang pakai drummer beneran. Oh iya juga sih. Iya. Tahu. Iya. Which is harganya naik, jadi pastikan gitu. biaya produksi. Iya. Benar juga. Dan proses ini sambil gua tanya sambil musik jalan. Nggak apa-apa. Tadi gua mau nanya apa, malah gua yang mau fokus. Siska itu ketika dia bikin lagunya dia nggak tahu chordnya kan? Nggak. Itu lo yang Siska is Melly Guslo 3.0 sebenarnya yang nggak bisa main alat. Oke. Yang ngasih ke gua cuman kayak sih aku punya lagunya begini, aku kasih beatnya segini. Jadi dia ngasih voice note pakai. Lo yang nyari. Gue yang nyari temponya, gue taruh di DAW gitu. Terus gue cari chordnya. Terus itu kayak ada revisi dari dia. Kayaknya chordnya ini kurang masuk gitu ada nggak? Selama ini dia chordnya senang-senang aja sih. Oh senang-senang. Oke. Belum ada sampai revisi yang terlalu. Sampai tadi kejadiannya. Ini chordnya kemana sih, lu bingung sendiri gitu? Ada? Oh sering. Kalau sama Siska mah selalu ada. Oh gitu ya. Kayak lu ada dua pilihan nih, kayak dua-duanya bisa. Iya. Gitu. Itu biasanya gue kasih ke Siska. Lu suka yang mana? Ini lebih ini lebih ini. Gitu. Iya. Ini semua drumnya MIDI? MIDI. Lu yang gambar? Enggak, Amal. Jadi kalau di Boss Music Production itu gue spesialis chord, harmoni, Amal tuh beats dan rhythm. Oh gitu. Ini tuh dirilis MV-nya jelang seminggu kalau nggak salah. Seminggu setelah rilis audionya. Setelah. Oke. Asai. Pure. Itu SKTB. Dan itu kalimatnya nggak berulang di ref lo itu? Nggak, itu cuma ada di awal. Makanya tadi gue pikir judulnya nggak itu. Gitu. Tadi gue pikir judulnya bagiku tak ada yang sepertimu gitu. Gue pikir dia akan pilih itu. Ya, sama aja ini juga panjang sih. Tapi lebih catchy ini lebih catchy ini sih. Jadi ya sudahlah. Oke. Nah, habis dari sini kita beralih ke ini kamu ini nggak ada. Nggak, ini nggak ada keterlibatan gue, tapi sebenarnya gue sama Akurisang itu ketemuan dulu. Akurisang, lu manggilnya Akurisang? Akurisang ya, harus respect dong. Akurisang. Akurisang. Saya gue pause dulu dikit. Akurisang. Gue mulai lagi. Akurisang. Nggak akan gue bahas apa sebenarnya. Jadi gue sama dia ketemuan dulu bahas ini. Oke, gue akan kan udah di assign. Akurisang bikin 2 lagu, Bos bikin 2 lagu gitu kan. Gue nyebutnya Awakuri aja. Ya, Lord Awakuri gue nyebutnya. Oke, terus Lord Awakuri. Gue sama dia tuh ketemuan dulu. Oke, kita bikin ini nggak boleh belang, meskipun pasti akan belang. Oh gitu. Karena gue dari tadi kayak lu, pala lu dari tadi kepotong berarti Mas. Iya. Ya, udah gitu. Off with the set. Ya, meskipun ini pasti belang. 2 produser yang berbeda itu pasti belang. Cuman kita pasti harus deketin. Gimana caranya biar nggak belang banget gitu. Akhirnya kesepakatannya adalah banyakin elemen elektroniknya. Kenapa gitu? Karena satu, kita kadung bikin SKTB gaya elektronik. Lord Awakuri bikinnya cenderung organik. Jadi kita ketemu di tengah. Gue tambahin elemen organik, dia tambahin elemen elektronik. Ketemu di tengah. Paling pas. Tetap akan belang, tapi ya udah. Tidak sebelang itu lah. Minimal ada suaranya Siska yang mau jadi benang merahnya gitu. Iya sih. Gue sebagai pendengarnya doang nih, nggak ikut terlibat apa-apa. Gue juga nggak ngerasa sebelang kok. Oh, nggak merasa ya? Nggak merasa. Karena di mix master sama orang yang sama. Oh itu juga faktor penentu. Yang ini kamu sebuah lagu yang tidak ada keterlibatan Mas Yesi berarti.
sambil nih kita dengerin. Pas nggak deh lo? Sambil lo berkomentar boleh banget ya. Gue juga pengen kalau ada sekali 2 kali berkomentar. Ya, kalau Okri cenderung organik, drumnya organik. Iya, beda sih. Seperti mentari, kau hangatkan hati, tak pernah resah bila ada dirimu di sisiku. Kamu yang menjadi ini juga tanpa pre-chorus. Iya, dia selalu bikinnya rata-rata tanpa Siska pre-chorus gitu ya. tak pernah letih menjagaku. Kamu ajarkan ku untuk Oh, benang merahnya adalah semuanya didirect oleh Natasha. Nama vokalnya. Vokal. Iya. Vokal toh. Iya, vokal toh. terlalu indah untuk ku miliki cinta dari Jadinya begitu. Iya kan? Warnanya nggak dari satu track ke track lain tuh nggak begini. Betul. Gitu loh, nggak. Karena udah ada omongan sebelumnya, guys. Iya. Pentingnya briefing. Pentingnya briefing. tak pernah takut bila ada hadirmu di sisiku. Kalau ini secara lagu kan pasti prosesnya sama kayak dia konsol ke lo kan. Dia punya nada yang terjemahin chordnya Berarti Aukuri sama. Kalau ini lebih mudah karena kan ini udah pernah ada sebelumnya nongol di Tonight Show kan dengan judul Payung. Oh gitu. Oh Iya. ini sebuah info menarik nih gue. Oh udah ada. Iya, jadi waktu itu dia bikin spontan lagu ini. Uhuy. Nah, tetap. Dengan judul apa tadi? Payung. Teduh nggak? Enggak. Maaf guys. Gue menghentikan lagu cuma mau nanya itu. Iya, teduh nggak? Teduh nggak? Dirimu membuat duniaku penuh warna. Kau buatku jadi yang paling bahagia. Kok bisa sih orang-orang bikin kayak gitu mas? Pada canggih-canggih banget ya. Itulah gunanya bekerja pakai referensi. Bermain dengan itu loh, ngangkat dar. Bisa, lo gitu. juga bisa. Harus ada referensi yang pas aja. Referensi. Iya. Menjadi teman hidupku, temani hariku. Oh malah tadinya gue mau nanya ini mas. Letih menjagaku. Sorry gue kecilin dikit, gue Nggak apa-apa. konsen. Tapi harusnya gue bukan nanya ke lu, nanya ke Siska sih. Apakah EP ini bercerita dari satu track ke track lainnya? Apakah punya cerita yang nyambung? Gitu? Oh, kalau menurut dia ya. Menurut dia. Makanya diurutinnya seperti itu. Katanya ada ceritanya. Nah ya gue ada isu juga tuh terhadap penempatan track. Kenapa kamu ditaruh di track 3 dengan warna lagu gini kayaknya lebih cocok di track 2 kayak gitu-gitu. Itu mungkin masalah story. Nah kalau tentang story ya jadi masuk. Jadinya make sense kan. Ada alasan di balik itu gitu lah. Oke. Kita bisa lanjut ke I Lucy. I Lucy. Ini I Lucy guys. I Lucy in the sky. Loh. With diamonds. With diamonds. Iya. Gile, the boss. Ini nih. Ini sampai ada yang nulis liriknya loh, Mas. Iya. Mereka tuh baik-baik semua ya. Luar biasa. Terus ini lagi. Please stay with JKT lebih lama lagi. Gimana, Mas? Ya. Oke. Dipersilakan. Bukan hak gue juga ngelarang-larang. Lebih ke ini sih. Ini kan sebenarnya memang pilihannya Siska ya, mau dia stay di JKT lama atau enggak gitu. Tapi ketika ada komen seperti ini malah gue jadi mikir, jadi kalau Siska nggak di JKT nggak bisa begini gitu. Support nah, kalian akan nggak support dia lagi kah gitu. Itu pertanyaan bagus tuh. Iya, kalau orang minta please stay with JKT lebih lama lagi, berarti kan dia hanya akan disupport kalau dia di JKT aja gitu. Jadi lu support orangnya gitu kan, atau support JKT-nya. Atau support JKT-nya. Itu pertanyaan yang bagus. Benar juga ya. Ini harusnya namanya gua samarkan aja, gue iya. jadi nggak enak. Oke, kita ke lagu aja. Oke.
Nah ini lagu yang lu bilang tadi, ada mengernyit karena chordnya susah. Mengernyit ya. Momen-momen, sis lo yakin mau ke sini nadanya? Iya kak, nadanya harus ke situ. Oke. Nih. Iya. Iya tuh itu pas gue dengerin. Itu pas gue dengerin pertama. Gitu. Kayak cuma nggak nyampe sedetik kan. Oh kesini. Kok ke situ? Ya gitu loh. Cepat banget pindahnya. Iya. Itu kan bahkan Iya. main beat doang itu. Karena gue nggak nemu chord karena gue nggak nemu satu chord yang bisa mewakili kedua nada ini. Iya nggak Harus bisa. ganti Iya. gitu. Masih jelas teringat semua rasa. Nggak ada gue nyari chord apapun nggak ketemu. Teringat 4 minor 4 mayor. Nggak, itu apa augmented gitu. Terus baru Oh. mayor. Heeh. Apa augmented? Saya lupa gue. Terus mesti gue cek midinya. Gitar gue di sana jauh. semua rasa yang pernah Itu semua nanya, Amal nanya, Natasha nanya. Bos Yes, ini chordnya nggak bisa lu lurusin. Bos yes. Keren. Bos yes. Chordnya nggak bisa lu lurusin aja, cari satu chord gitu. Atau nadanya suruh ganti deh, Siska suruh ganti nadanya. Kakak bisa, anaknya maunya begitu. Justru ketika udah jadi malah gue sebagai pendengar, ini breakthrough sekali. Gue belum pernah dengar ada yang begini. Puji Tuhan ternyata. Iya, malah jadinya wah unik nih, unik dan masuk. segala anganku sendiri berlari. Keluar lagi di verse 2 kan? Iya. Coba deh. Benar kisah ini tak nyata Astaga. karena Lagi aku masih penasaran. Nih udah masuk ke ada beatnya. Iya. Kayaknya. ini tak Kurang dikit. benar kisah ini tak nyata karena Iya, minor kayaknya. Yang Dia- augmented tuh di verse 3 nanti, ganti chord. Oh, oke. Kita tunggu sampai verse 3. Referensi dia dari mana? Lagu-lagu Disney apakah begini gitu? Nggak tahu, mungkin ya. kau menganggap Mungkin pengalamannya dia sebagai penyanyi yang les vokal, ya kan? Kan pasti diinfluence sama lagu-lagu yang vocally challenging gitu. Kali Iya kan? Yang melintir-melintir gitu ya. Mungkin Melintir-melintir. keluarnya di sini. Tuh, itu juga ada tuh. Apa tuh? Tuh, itu juga melintir tuh iya. nadanya. Coba lihat. Coba dengerin deh. Nih. Nih. telah jatuh Tuh. Kalau itu kan Nah, itu chordnya kebetulan ada satu yang mewakili. gue juga suka ada mainan gituan kalau gue main sendiri. apakah diriku telah jatuh 7 half dim, 3 Telah Oh, iya. itunya sebetulnya. Apa nama itu? Nggak tahu lah itulah. Salah Ya. si Redo. ada ilusi yang ku ciptakan dalam Ini sih. pikiran Ini sepaket satu ref nih. Ih, dan fana. enak. Kayak wow. Mantap. Thank you. Berarti lo waktu menerjemahkan chordnya pusing lo kan? Us. Apalagi cuma dari voice Dari note, voice note. acapella. Nah, ya kan? Anjir. Gua kalau jadi lu dikasih begini. Nah. Yang lain ada, yang lain lebih gampang ada. Susah banget ini diterjemahkan. Nah, ini ganti chord nih. Oh, anjir. Itu dia itu gue kasih Wah. ketiga itu nggak salah. 3 mayor, 4 mayor. Itu kan ditabrakin gitu di gue belum pernah lo nemu kasus begini lo. Iya sih, gue juga nggak pernah. Banget lo, itu tabrak banget itu. Tapi gue mikirnya gini, itu kan awalnya cuma sedikit gitu. Iya. Setengah beat gitu. Jadi Memang. bisa lah gitu. 1 beat, cet gitu. Nggak, wah, ini ke Makanya 1-3 nggak bisa 1-3. balik lagi ke 1. iya. Heeh. Karena udah di 4-nya tadi kan. Iya, kan kalau 1 lagi kan rasanya patah banget gitu. Jadi 1-3. Iya sih. Mungkin ini agak membingungkan buat yang nggak ngerti teori musik. Ya pokoknya gitu deh. Percayalah mereka tuh walaupun nggak ngerti tapi menikmati. Ngaku loh bener ya. Ya, bener. Masih menikmati obrolan ini kan. Iya, Iya. iya. Subscribe lah, jangan lupa. Nah. Lah ini analitik dari channel ini ya, 90% yang nonton tidak mensubscribe.
Waduh. Makanya subscribe guys. Biar paling Dapat konten bagus loh guys. Iya, ini konten mahal ini. Enggak juga. Informatif Lagunya dan mahal, edukatif. lagunya Iya, mahal. informatif lah setidaknya. Subscribe. Tekanlah itu tombolnya lah. Bisa. Belnya juga belnya. Sama like-nya juga boleh. Ya. Kalau bel tuh kadang kalau malah jadi annoying nggak usah, gue nggak maksa. Oke. Ya. Yang tenangkanku, ku pikir dirimu nyatakan cinta seakan kau beri Ya, ini jawabnya. Bedanya sama Aokuri, ini nggak dari pola beatnya nggak berasa beneran instrumen kan? Betul, Gitu ya? betul. Itu emang sengaja sih. Emang sengaja dari lu. Emang sengaja. Oh. Karena kalau mau yang beneran beat, ya lu hire drummer gitu. Lu rekam beneran. Tapi yang dilakukan Aokuri kan dia mencoba seorganik mungkin tanpa memakai drum asli. Iya, ya nggak apa-apa juga. Itu Tapi- filosofinya dia. Oh, berbeda filosofi. Filosofinya kita adalah kita harus mengkaryakan teman-teman kita. Oh, oke. Ya, setuju. I see. Apakah diriku telah jatuh pada ilusi yang ku ciptakan? Ini pertanyaan gue pribadi aja mas. Nah, Jembatannya sebelum ke 2 mayor tadi. Ini kan heeh. ini apa? 6 on 5, 6 Hah? Lagi. 3, 6, 6 on 5. Oh, cuma bass. Bassnya doang yang geser. Chordnya tetap di Tetap di situ. bukan kebalik, bukan Atau 1 on 5 gitu. 65, either 65 atau 1 on 5. bridging chord kayak gini nih emang nih. Itu kan bisa ke 3 minor sebenarnya kayak Bisa. gitu ditarik situ. Cuman pemilihannya tuh akhirnya bisa ke situ emang Supaya nggak patah aja. supaya nggak patah. Nahan dia chordnya situ, bassnya doang mundur. Iya. Telah jatuh pada ilusi. Oh, 1 on 5 deh. Kok satu? 1 on 5. 5-nya iya bassnya pindah Bassnya mundur. mundur, habis itu 2 on 4 sharp. 2 on 4 sharp. Ciptakan dalam 3, pikiran 6, 4 minor. dan 6. Ahai. mungkin salahku menyangka. Itu loh yang bikin dreng. Itu Ya. suara apa tuh? Itu suara floor tom gabung sama apa ya, taiko apa gitu. Itu requestnya Siska. Itu pembahasannya Siska waktu minta Mas Yas ini dikasih ini apa dia ngomongnya? Di kayak kasih Penasaran. apa ya, kayak kasih, dia bilang kasih apa ya, kasih bukan hit, dia bilangnya apa ya, jedeng apa gitu, pokoknya yang epic deh kak gitu. Epic ya kan. Heeh. Deng. Gue juga bayangin kayak soundtrack Tarzan. Iya gitu Lion lah. King gitu. Iya. Deng. Semuanya. Oh iya. Itu. Pokoknya epic dia bilang. Oke. Epic. Berdua merasa Keren. cinta. Itu indah sekali itu. Pecah ini ya, suara ada ngomong di Hanya ada aku lirik lagi. merasa cintanya tak pernah ada gitu kalau nggak salah. Cox. Itu Siska juga yang ngisi apa Menat? Itu berdua sama Nat. Oh, campur suaranya. Campur sari. Nah, campur sari. Terus kita suruh nahan, nggak ngimprov. Lu jangan ngimprov ya. Iya, makanya Lu tahan aja. Tapi sekian bar. Bahkan dia nggak vibra. Nggak vibra. Iya, tahan banget itu. Pokoknya tahan aja. Kenapa? Karena kalau menurut Nat riff and runs itu terlalu mudah, men. Apa tuh? Terlalu mudah kalau dia improv. Nahan itu jauh lebih susah. Oh, anjir. Secara endurance jauh lebih susah. Lagi guys, kita dengerin guys. Cinta. Apakah diriku Sampai situ. Iya. Berapa detik tuh? Coba kita hitung. Gue belum pernah hitung tuh berapa detik. Dari cinta kita Iya. foto. Atau berapa beat? Cinta. Hitungnya dari Hitungnya beatnya detik. berdua Gue gedein dari sini. Hap. merasa cinta. 19. Apakah diriku 10 detik. Gokil, 10 detik nahan satu nada, nahan nggak boleh di apa-apain, nggak boleh diisengin gitu. Iya. Bahkan nggak boleh nggak boleh Iya, gitu. nggak boleh di lengkung-lengkungin. Dan dia menemukan itu susah.
Susah. Waktu terkaman Susah. berkali-kali. Susah. Karena memang ya nahan satu nada tuh lebih susah kan napasnya. Iya sih. Oh, ternyata the more you know. Malah sebenarnya pas gue denger, nggak tahu, gue sebagai pendengar ya sotoy-sotoynya gue aja gitu. Ini kayaknya enakan di apain gitu. Oh. Malah ini lurus. Tapi emang kebetulan pas lagi nada lurus itu ada lirik lain. Iya. Mungkin ngasih ruang di situ kali. Inspirasinya itu Celine Dion, All by Myself. Oh, ada gitu juga di All by Myself. Itu pentingnya referensi Mas Rang, catat Mas Rang. Itu referensi. Itu. Itu juga lama kan? Iya. Oh alah, gila Siska memang. Telah jatuh pada ilusi yang ku ciptakan dalam pikiran. Tapi ini begitu masuk ke ref berapa itu? Ref 3 ya? Apa? Ref 3. Ada penambahan instrumen nggak atau penaikan mood gitu? Drumnya ganti. Pola atau enggak. Ya polanya ganti. Instrumennya nambah kan. Kalau Ref 2 kan nggak ada drum yang epic tuh. Oh, ada di sini ada epic Di situ ya. ada. Epic tuh baru mulai pas bridge tadi. Iya. Dan bertahan sampai Ref 3 Iya. ada lagi. Vokalnya maksimum Paul ada di situ. Paling pol vokal powernya berarti. Jumlah track. Oh, jumlah track nambah lagi. 32 track pokoknya totalnya nih. 2 tim. 32 track 32 untuk track. vokal tok. Vokal tok. Tapi udah dengan pecahannya kan. Udah dengan pecahan. 32 guys. 32. Udah. Oh, Itu ya? termasuk itunya. Iya. Kayak suaranya Nat tadi, bukan Iya. suara Siska. Kayak gitu. Yang mana? Yang tadi yang Apakah ngambil- diriku iya. itu? Iya. Ah, Kan apa? kan jatuhnya backing. Betul. Itu tadi lo ngemainnya gini apa emang itu kan ada 2 oktav Iya, kan? iya. Teng teng teng. Oh, oktav. Gue jadi lupa. Oh, apa dikasih efek dari sononya? Enggak, oktav. Oktav. Terus suara pianonya ada layer 3 gitu. 3 macam Wah. piano jadi satu. Wah, wih. Ilusi. Ini justru lagu ini yang tadi mau gue bahas tuh adalah Ilusi adalah track yang menjadi yang apa ya? Coming from behind gitu nggak sih? Tadi tidak Iya. disangka sebagai lagu yang Populer. populer tiba-tiba malah jadi naik Iya. sini. Gimana? Padahal gue mikirnya tadinya kamu nih yang naik. Setelah SKTB kan pasti. SKTB itu udah hampir Karena pasti diangkat. ya, karena emang itu yang diangkat. Tadinya gue pikir abis ini kamu nih. Ilusi saking susahnya kita bikin, enggak bisa nih. Malah dia yang naik. Alasannya berarti apa? Kenapa malah Ilusi naik? Mungkin penonton lebih relate dengan lirik kan? Ternyata itu sepertinya. Lirik faktornya. Iya, lirik. Oh. Iya sih kalau itu mah. Iya, surprise juga kita kan. I see. Kan naik nih kayak Ilusi. Hah, yang bener loh gitu. Tapi emang ini sih lebih berasa lebih menghayati dapatnya tuh di Ilusinya sih. Oh, iya bisa jadi. Tapi dari tema juga kamu tadi tentang apa sih lagu kamu? Tentu cinta happy lah. Happy kan. Kalau Ilusi kan lebih ke galaunya. Kan? Galau-galau ya. Memang orang Indonesia senang yang Iya. begini-begini. Makanya masuk. Heeh. Enak lagunya enak sekali. Bungkusannya begitu. Ada ini enggak apa tuh? ya? Trivia yang mungkin masyarakat belum tahu. Apa ya? Yang tadi udah gue sebutin kayaknya udah semua sih. Udah semua. Oh, ini lagu satu-satunya lagu di EP yang dia nggak bikin sendiri. Gimana tuh? Ini ada kontribusi gue sama Nat dalam penulisan lagu. Oh, Bridge itu yang bikin kita yang Bridge-nya. si deng. Coba kita masuk ke bridge. sama beberapa pilihan lirik lah. Itu bukan? Iya. Dan fana, mungkin salahku menyangka kita berdua merasa cinta. Oke. Ya, itu. Hap. Ya. Itu tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada. Oh, tadinya nggak ada. Siska kan tipikal bikin chorus. Ya. Lagu ini tadinya datang ke kita nggak ada bridge. Ah. Terus
setelah kita workshop nih, workshop cuma gua bertiga nih, gua Nat sama Siska. Amal yang nggak bisa, biasa hi-fi banyak job. Oke, siap. Sibuk pasti Bang Amal. Terus kita mikir, Sis, ini ceritanya belum kelar. Lagu ini ceritanya belum selesai. Oh, itu alasannya Iya, ditambah bridge. iya. Ini harus ada diomongin lagi gitu. Dan maka jadilah bridge ini dan kata-katanya begitu. Lu kurang apa namanya? Lu kurang marah gitu ngomongnya gitu. oh iya. Emosinya Pak dilampiaskan paling tingginya di bridge ini. Iya. Sebagai bridge apa? Jembatan masuk untuk ke ref 3 Refer berikutnya sebagai respon dari baitnya tuh lu dikadalin gitu kan katanya lirik lagunya kan ceritanya gitu. Maka marahlah dia. Iya, marahlah dia. Marah tumpah di bridge sampai ke ref Hajar lagi. terakhir udah jadi Super Saiyan 3 Nah, itu. dia. Wah. Udah 5 kan nggak salah ya. Lebih. Enggak, namanya udah bukan Udah gua nggak tahu lah. Ultra Instinct, Ultra Ya, Ego ada udahlah. gitu-gitu. Ultra Seven. Ultra Seven. Ultra. Malah lawas. Iya, ilusi. Gue nggak heran sih kalau naik sih, masuk banget sih. Asa dan rasa sama kangen band. Habis dari track ilusi nih Mas, kita masuk ke Mudah Mencinta. ini agak kaget loh gue lihatnya di daftar kreditnya loh, kok ada nama-nama ini gitu. Tidak menyangka. Ya ini idenya Siska sih. Ini sama lu juga nggak? Enggak. Oh enggak. Oh ya ini aku. Tapi Siska cerita bahwa ini idenya dia setelah workshop sama Nat. Tadinya ini kayaknya dia pengennya sendiri. Tadinya kayaknya sendiri aja. Terus waktu workshop sama Nat, si Nat bilang, "Ini kayaknya enak seru rame-rame nih, girl power nih." Girl power. Siska kayaknya bilang, "Kanat gua punya temen-temen nih." Gitu. Diajak lah nih satu paguyuban di kita akustik. Gitu. Coba ya dengerin. Waktu itu cuma denger sekali guys. Ya kan ini organik banget kalau aku bikinnya. Organik. Iya. Ya. Gua kalau suruh ngulik chordnya males Mas. Tadi apa aja itu Mas? Nenek. Ntar gua 3 setengah. turun setengah lagi. Itu tuh bukan dua dominan itu. 27 dominan. Lord, tolonglah kalau bikin chord. Ya udah enggak apa-apa. Bagus. Sudah lama aku menantikan Moodnya ini banget ya, Andin. Iya. Asik. banyak kesempatan, tapi diriku tak bisa dapatkan hatinya. Ku akui bahwa diriku terlalu mudah untuk jatuh cinta Ini pada orang yang setelah kita dihajar dengan lagu-lagu yang mellow lagi, ilusi, tiba-tiba ditutup dengan track yang kayak gini. Ini sih. Happy. Ini kayak apa? Dessert lah ya, dessertnya cakep gitu. Iya, menyeimbangkan lah, menjadi balance gitu. Makanya jadi enak. Pas gue dengerin ini happy banget bawaannya gitu. Iya. Nah, lalu saja jadi yang malah gue nyari suara teman-temannya mana gitu dari awal. Oh, gua nyari nongolnya di belakang. sampai kapankah aku menanti cinta yang selalu tak pasti apa baginya, ku tak ada arti. Ku yakin nanti ada kisahnya, cinta yang dulu hanya searah, dan diriku kan jadi pemenang hatinya hingga saat Gospel chop. tetap mencintai. Eca Sumantri. Nah, ini dia anak-anak. Bisa. Ku rasakan Ini ada gitarnya nggak sih? Ada harusnya. buat kesempatan, Minimal gitar akustik. tapi dirinya Tapi nggak tahu deh. Oh, nggak dengeran ya? belikanku. Ku telah lakukan semua hal Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada ya. untuk Semuanya ini. Iya. nih. dari pangeranku. Haruskah aku Asik. berhenti terus memuja? Nah, dikit Mas. Justru dari kata-kata lu tadi apa? Dari informasi yang gue dapat dari lu bahwa ini selang-seling. Baru sekarang gue berasa belangnya gitu loh. Oh. Kalau gue nggak dikasih tahu gue nggak ngerasa itu belang. Oh. Iya juga ya, tadi track ini sama track ini yang satu berasa ngeband banget, yang satu lagi sampling banget, selang-selingnya gitu.
Baru berasanya. Baru berasa. Iya. Di sini. Baru berasa ya ketika gue denger ini kan sambil nginget track-track sebelumnya juga. Iya juga ya, ada pola, jadi ada pola. Itu makanya. Sampai kapankah aku menanti cinta yang selalu tak pasti. Apa baginya ku tak ada arti. Aduh. Oke ya. Cinta yang Kira-kira Mas kalau lu dengar begini referensinya tuh si Lord dia ambil dari mana? dan diriku kan Gue nggak tahu ada band Jepang apa yang mirip sini, mirip kayak gini. Band Jepang. Heeh. saatnya tiba kan ku Referensi dia banyak kan Jepang. soalnya. Kayaknya sih Jepang ya. Ya kalau gua sih pasti bilangnya ini Andin. Dari apanya ya? Oh itu gitar, wak. Oh ada. Ada wak. Oh iya. Oh enggak, bukan, itu clavinet. Enggak, kiri. Clavinet iya. Di kiri. Oh, yang clavinet namanya. Yang di Stevie Wonder itu. Itu bukan gitar itu. Yang gitu. Oke deh. Kenapa gue ngerasa di kiri sini? Wow. Ada. Memang ada, tapi itu bukan gitar. Itu bukan gitar. Bukan gitar, itu clavinet namanya. Clavinova. Clavinet. Beda. Ntar. Tapi klavi ya, gue tau klavi. Iya. Iya. Tareret, tetet, terus kayak gitu ya. Iya. Iya. Ya. Satu mic dikeroyok rame-rame. Iya, benar. Iyalah. Apa? Kayaknya dibikin sebebas itu ya. Betul. Teriak-teriak aja dah. Iya, Aja. terserah lah gitu. aku terus menanti. Seru banget. Seru. Ku yakin nanti ada kisahnya. Kita juga dulu Mas pernah mengalami kejadian serupa lah waktu di studio Cimot Bang. Apa tuh? Kita garap Oh. jangan sampai Sinka dengar lagu. Oh ini. iya, Kita rame-rame ya. ngeroyok satu mic ada lo, gue. Iya. Sama Dwika waktu Iya. cuma ngomong JKT 48. Itu ada tuh di lagu. Ya, tapi rasanya lain ya dibanding kita tag satu-satu gitu. Lain. Lebih apa ya? Ya emang tawuran tuh enak. Enggak. Rusuh. Rusuh tuh in a sense enak gitu. Iya, ini juga rusuh ini pasti nih. Rusuh banget dan kayaknya nggak cuma sekali, kayak kalau udah take sekali, oke kita take lagi. Double ya gitu. Double ya, triple ya. Iya, makanya begitu di combine, waduh, satu RT. Rusuh banget. Iya. Satu tim. Satu tim K3. Oh, bukan. Guys, Hingga saatnya tiba, ku kan tetap mencinta. Itu bassnya beneran nggak sih? Kok gue ngerasa kayaknya beneran. Iya. Heeh. Begitu udah main blab. Tuh. Iya, kayaknya beneran kalau itu. Is. Hingga saatnya tiba, dan ku cinta diriku. Dahulu. Ini namanya apa? Roots. Yang mana? Itu si nahan Organ. Organ Hammond aja. organ. Hammond organ. Hammond. Mm-mm. Oke, Hammond. Itu gitarnya. Tuh, ini Itu ada. Nyadar belakangan. Anjing. Dan itu menjadi penutup di EP Asa dan Rasa. Yes. Sama Kangen Band. Tetap ya. Enggak. Gimana nih? Gue ngelihatnya, Nah, sekarang menurut pendapat lo aja deh. wah sulit. Gue disuruh pendapat lagi. Ya gitu. Awalnya dibawa dengan singlenya yang sudah kita dengar sejak tahun lalu berdebar. Oke, jadi familiar. Masuk track kedua dihantam dengan SKTB. Wah, mellow nih warnanya nih. Warna-warna menangis malam. Warna apa tadi gue bilang? Warna ya apa? Audi. Audi. Set. Audi Braxton. Ujuk-ujuk masuk ke track Kamu. Gue lupa lagunya. Kamu gitu. Buat aku terus. Iya, secara overall dia memberikan warna pop lokal banget buat gua. Emang warna Pita Suara Siska pun juga gitu kan. Cocok lah. Jadi ya udah, ini album lokal memang. Iya, breakthrough keluaran Densu. Nggak tahu. Iya, Siska sebagai member dari JKT48 yang masih aktif, kita nalorin ini, tapi warnanya bukan warna JKT, jadi wah, this is brand new. Betul. Dan thank God banget gitu, di tengah
gersangnya inovasi dari JOT, nggak gersang Enggak makin kesini, lah. makin kesini JOT inovasi makin macam-macam. Bagus lah. Muncullah salah satunya Asa dan Rasa ini. Jadi buat gua kayak yes, kita masih umurnya masih panjang nih kayaknya. Oh pasti, kalau umur masih panjang pasti. Tapi Siskanya masih panjang di JKT kita Kita tidak tidak tahu. tahu. Kita tidak tahu ya kan, hanya Siska yang tahu. Siska dan Super Baja yang tahu. Karena sama-sama unpredictable. Iya, lo tau gak sih guys, kenapa suka ada istilah hanya Super Baja yang tahu? Karena Super Baja kalau belok penumpang belakang tuh nggak tahu bahkan. Iya. Cuma supirnya doang. Sama Tuhan. Tuhannya kadang-kadang nggak tahu. Tuhan kadang-kadang nggak tahu. Nah, udah sen nggak ada ya. sen nggak pakai sen, boro-boro pakai ngenengok itu kagak, biasa langsung gitu. Ibu-ibu sen kanan belok kiri masih ada sen. Supir baca kagak nggak pakai spoiler, tiba-tiba aja belok. Nah kalau buat lo Mas Yes, yang tadi kan menurut gua ini merupakan dobrakan yang unik, terus memberikan warna baru yang seger. Nah lu sebagai orang dalam ketika melihat bukan orang dalam. Lo sebagai musik produser sekian lagu di EP ini gitu, ketika akhirnya EP-nya jadi, komposisinya begini, gimana? Impresi lo gimana? Gue sih ini aja, cukup surprise aja. Oh, yang pertama surprise, ternyata berdebar dimasukin. Gitu. Oke, yang kedua, tadinya gue berpikir ujungnya tuh ilusi. Ujungnya ilusi. Lagu terakhir tuh tadinya ilusi. Mengingat menurut kita tadinya lagu ini yang paling susah nih. Paling susah dicerna, udahlah mungkin taruh terakhir aja gitu. Oh, lo malah mikirnya gitu, lagu yang kira-kira nggak akan masuk di masyarakat lo malah taruh terakhir? Iya. Gue malah mikirnya lagu terakhir tuh justru yang harus paling punya nilai jual sendiri. Oh, oke. Yang makanya gue juga nggak tahu kan. Ternyata mereka punya pertimbangan sendiri. Pertimbangannya beda. Pertimbangannya lain. Oke. Ya, ternyata gitu. Iya, kalau gue tuh ada beberapa angka keramat sih, track 1, track 3. Kalau misalnya track 10, 10-nya tuh Subasa lah kata Subasa. Oke. Track 10 harus sesuatu nih, gitu gue. Sama track terakhir. Kayak gitu paling. Itu kalau sebagai album sih kalau sampai 10 track. Kalau cuma 5 ya. Kalau bisa 5. Kalau bisa 5-5-nya sebenarnya. Iya, tapi kadang gue akan memberatkan di 1, 2, 3 sama 5. 4-nya tuh mungkin filler aja. Ya, makanya. Kayak gitu. Tadi gue pikir ya ilusi itu lah fillernya. Ilusi itu fillernya. Oh, malah ternyata angka membuktikan. Itu sama kayak ini nggak sih? Hati-hati di jalan. Oh gitu, Tulus. Iya, hati-hati di jalan tuh kan naiknya maksudnya naiknya nggak by design. Organik karena yang dibikin video klip tuh bukan itu kan, tiga lagu pertama tuh bukan itu kalau nggak salah. Oh, gue nggak nyimak Tulus soalnya. Ya kayak gitulah. Ya, memang pada akhirnya para pendengar juga yang pave the road of ini albumnya akan kemana gitu. Mantap sekali, Mang. Ya begitulah. Jadi kita bahas album yang mana lagi? Sebagai orang dalam, enggak. Siska berikutnya apa lagi, Mas? Nggak tahu. Nggak tahu. Belum ada omongan. Oke, belum ada omongan. Ini biasanya kalau ini dibawakan secara live stream pasti bakal banyak yang nanya. Pasti. Tapi itu selalu ada omongan. Belum ada omongan dari Siska dan Bos. Oke, The Boss. Belum ada omongan, guys. Okay. Jadi harap dinantikan. Karena kita juga menantikan ya. Ya dong, kan klien. Iya. Kita nunggu panggilan aja berarti. Iya, benar. Oke. Teman-teman yang lagi nonton, kalau ada pertanyaan sisa yang gue belum sempat tanya, kalau kalian masih ada penasaran, Mas Yosi pasti akan nonton video ini. Pasti. Dan pasti akan baca kolom. Karena gue mau review betapa jelek ya suara gue. Gitu sih. Sekalian mereview, mungkin ada salah ngomong gitu. Ntar menyakiti hati supir bajai kan kita kan. Menyakiti calon klien gitu. Supir bajai calon klien kita berikutnya. Enggak. Iya, Mas Yosi akan sepertinya Mas Yosi akan aktif melihat kolom komen. Jadi kalau ada yang mau nanya, terus siapa tahu dibalas. Pasti. Sama Kiwiz. Yes. Iya, Oke, tadi berapa kali gue stop nih ya? Nggak inget gue juga. Pak, 1 jam kita bahas Siska. Asa dan Rasa, Pak. Iya. 1 jam 4 menit. Wah, oke, semangat editor. Oke deh, kalau gitu Mas Yos, terima kasih. Sama-sama. Kita masih lanjut lagi, masih kuat? Boleh, masih dong. Tapi di video berikutnya? Oke. Pantengin terus, guys. Semangat editor. Yes. One lagi JK.